Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Hari ini kita akan membahas mereview kembali buku terkait dengan buku-buku motivasi. Hari ini fokus kepada buku yang saya miliki, yakni buku Percepatan Rezeki 40 Hari dengan Otak Kanan. Dalam hal ini dikarang oleh Bapak Ipo Santosa sebagai seorang pakar otak kanan dan juga penulis mega bestseller. Bahkan beliau pernah mendapatkan rekor muri award dan pendiri beberapa bisnis ya, salah satunya TK Khalifah dan yang lain-lainnya. Baik, langsung saja. Pada hari ini kita akan membahas bab yang pertama, tapi saya akan disclaimer dulu bahwa kita akan membahas per bab yang kedua dalam setiap bab ini karena pembahasan cukup banyak, maka dalam satu bab ini mungkin dalam 2 chapter ya. Baik, langsung saja kita akan membahas buku Percepatan Rezeki dalam 40 Hari dengan Otak Kanan. Pada bab pertama, di buku ini membahas tentang warisan Nabi. Mari sama-sama kita baca. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Pernah mendengar nama Hashim Asy'ari dan Ahmad Dahlan, dan mereka berdua adalah pernah berguru kepada Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi, seorang imam besar di Masjidil Haram di Makkatul Mukarramah yang berasal dari Bukit Tinggi. Kemudian masing-masing mendirikan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Setelah mereka belajar, maka mereka melakukan dakwah di negerinya masing-masing ataupun di daerah masing-masing, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama atau disingkat NU, dan Kiai Ahmad Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah. Bayangkan mereka berdua belajar pada guru yang sama, pada ustadz yang sama, di tempat yang sama dan waktu yang sama. Namun penafsiran mereka relatif berbeda dalam pandangan masing-masing. Nah, yang menarik dan apik ini adalah Hasyim Asy'ari selain ulama besar dan pahlawan nasional, maka ia juga termasuk orang yang terkategori kaya. Ia adalah pengusaha, yakni pengusaha kuda, pengusaha besi, dan olahan hasil pertanian yang lainnya. Sedangkan Ahmad Dahlan, selain ulama besar juga sebagai pahlawan nasional, maka ia juga termasuk golongan orang yang kaya. Selain ulama besar, maka beliau memiliki usaha atau bisnis, yakni batik dan pemilik beberapa sekolah. Konon ia berhaji pertama pada usia di 15 tahun. Baik, kita akan lanjutkan dengan kata lain bahwasanya pendiri NU, pendiri Muhammadiyah, semuanya berpegang teguh pada warisan Nabi. Dan apa yang harus kita ambil hikmah dari mereka, perjalanan mereka ini dalam mengusung, mengemban amanah untuk berdakwah di muka bumi ini, khususnya di negeri Indonesia. Maka ada 8 teladan kekayaan. Sangat sulit untuk dipungkiri dan diingkari bahwa teladan itu mulai dari A sampai Z adalah orang-orang yang kaya. Maka ini merupakan fakta sejarah kita. Mungkin kita akan membahas tentang seorang idola dari semua orang ya, yang paling terbaik di muka bumi ini, yakni Nabi Muhammad SAW. Pernahkah Nabi Muhammad SAW itu miskin? Pernah, tapi hanya sebentar. Yang sesungguhnya ialah lebih banyak dari miskinnya. Bahwasanya beliau terbukti sejak umur 12 tahun ia menjadi seorang pedagang, menjadi pengusaha besar selama 25 tahun. Ia berdagang ke luar negeri setidaknya 18 kali, menjangkau Yaman, Syria, Busra, Irak, Yordania, dan Bahrain. Bahkan ia menyerahkan puluhan unta muda untuk mas kawinnya, dan itu setara dengan ratusan juta rupiah, bahkan miliaran rupiah. Ia memiliki banyak unta perah, dan 20 untanya pernah dirampas oleh Uyainah bin Hisan. Ia memiliki unta pilihan Al-Qaswah dan keledai pilihan untuk memudahkan perjalanan perjuangan. Hanya saja ia berkehidupan yang sederhana, low profile kalau kita untuk saat ini. Makanya ia memiliki makanan, pakaian, dan alas tidur yang ala kadarnya.
Walaupun bergelimangan harta, Nabi Muhammad SAW punya prinsip hidup yang sederhana. Kemudian selanjutnya, adakah sahabat Nabi yang tidak kaya? Di antara empat sahabat terdekat, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, maka salah satu yang tidak terlalu kaya termasuk adalah sahabat Ali bin Abu Thalib. Sedangkan yang lainnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mewariskan 70 properti, 70.000 properti seperti senilai triliunan rupiah. Silakan dibaca untuk secara detailnya di buku Fikih Ekonomi Umar, karangan Dr. Jaribah. Kemudian sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mewariskan propertinya sepanjang wilayah Aris dan Khaybar senilai triliunan rupiah. Bahkan kalau kita pernah dengar bahwasanya sahabat Utsman bin Affan ini ya orang yang sangat dermawan selain dia memiliki eh, harta yang banyak. Bagaimana dengan sahabat lain? Di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, ternyata hampir semuanya adalah orang-orang yang kaya. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Meski sering bersedekah besar-besaran, namun ia masih mewariskan hartanya yang nilainya triliunan rupiah untuk di jalan Allah. Kemudian bagaimana dengan istri kesayangan Nabi Muhammad SAW, Khadijatul Kubra? Ternyata ia lebih kaya daripada Nabi Muhammad SAW. Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh para pedagang. Mereka adalah orang-orang saudagar, orang-orang yang kaya. Pimpinan Wali Songo, Maulana Maghribi adalah orang yang kaya. Pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri Muhammadiyah adalah orang-orang kaya. Syarikat Dagang Islam yang turut memperjuangkan kemerdekaan negeri ini juga sekumpulan orang-orang yang kaya. Ya, menjadi kaya ala Nabi, inilah yang kita maksud dengan warisan Nabi. Mengetahui hal ini, maka kita harus terang-terangan dalam berdakwah, dalam mencari rezeki yang halal untuk menjadi orang yang kaya yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, maka jangan kecewakan mereka. Teladani mereka tidak hanya dalam ibadah, tapi juga dalam transaksi ekonomi. Pastikan kita semua akan menjadi kaya. Kalau memang kita akan membalas jasa para pimpinan Wali Songo, Syarikat Dagang Islam, maka jangan kecewakan mereka. Marilah kita menjadi orang yang kaya. Bagi kita yang menjadi warga Nahdlatul Ulama, menjadi warga Muhammadiyah, jangan kecewakan mereka dan pastikan kita menjadi orang yang kaya. Kemudian selanjutnya, 8 alasan mentauladani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah disinggung terkait dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sosok yang kebetulan ini yang kita sama-sama kagumi, bahwasanya beliau ya punya sejarah yang tidak bagus karena sebelum beliau memeluk Islam maka ia adalah penentang Nabi Muhammad SAW yang sangat ganas, yang sangat beringas. Namun kemudian biiznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala sebaliknya berputar 360 derajat, beliau eh, menjadi pembela Nabi Muhammad SAW ya. Maksudnya beliau adalah orang yang pertama kali, orang yang benar-benar menjadi tameng Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya kita akan bahas terkait Umar. Pertama, Umar diteguhkan oleh Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Nabi pernah berpesan, ikutilah dua orang setelahku, Abu Bakar dan Umar. Pernah pula Nabi Muhammad SAW berpesan, sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran pada lisan dan hati Umar. Bahkan sewaktu Umar melakukan ijtihad, terdapatlah 5 kesesuaian antara ijtihad Umar dengan wahyu Al-Quran. Inilah keistimewaan Umar pada khususnya. Adapun yang kedua, Umar dikaruniai keunggulan tersendiri. Umar sebagai khalifah kedua memerintah dalam waktu yang jauh lebih lama daripada Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Hebatnya lagi, di zaman Umar, hampir tidak ada perselisihan pendapat, ya, ataupun yang lain-lainnya di antara umat.
Berbeda dengan zaman Khalifah Utsman bin Affan atau Khalifah yang ketiga, memang masing-masing Khalifah dikaruniai keunggulan sendiri masing-masing. Yang ketiga, Umar adalah Khalifah terbesar menurut Michael Hart di bukunya 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah. Makanya Michael Hart setelah meletakkan Nabi Muhammad SAW, ia langsung meletakkan Umar pada posisi ke-51, jauh di atas Julius Caesar dan Charlemagne. Terbukti hanya dalam waktu 10 tahun, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhasil memukul mundur Romawi dan Persia, dua adidaya saat itu, serta mengambil alih Syria, Irak, Iran, Palestina yang kita saat ini selalu mendoakannya, Turki, Mesir, dan Afrika Utara. Keempat adalah Umar memiliki jiwa toleransi beragama yang tinggi. Dikala pasukan Muslim berhasil melakukan Yerusalem, Uskup Sopronius enggan menyerahkan kunci Yerusalem. Sang uskup hanya mau menyerahkan kepada Umar secara pribadi. Rupa-rupanya mereka masih trauma dengan direbutnya Yerusalem oleh pasukan Persia yang diiringi dengan pengerusakan, pemerkosaan, dan penistaan di tempat-tempat suci. Sebagai penakluk, sebenarnya Umar tidak harus menurut kemauan uskup. Namun, Umar pun maklum. Maka datanglah Umar ditemani seorang pengawal. Mereka berdua bergantian menunggangi seekor kuda. Ketika bertemu sang uskup dan pembesar-pembesar gereja lainnya berpakaian serba berkilau, mereka sementara Umar dan pengawalnya berpakaian biasa-biasa saja, terbuat dari bahan yang kasar dan yang murah. Tepat di depan gereja makam suci Yesus, sang uskup menyerahkan kunci itu kepadanya. Kelak sang uskup mengaku, saya tidak menyesal menyerahkan kunci kota ini karena saya telah menyerahkan kepada umat yang unggul. Masih ada toleransi. Umar juga pernah menegur keras bahwa bawahannya Amr bin As yang telah menggusur tanah seorang Yahudi yang mana di atas itu dibangun sebuah masjid. Akibat teguran itu, Amr bin As terpaksa membongkar sebagian masjid dan mengembalikan tanah kepada si Yahudi. Yang kelima, Umar membolehkan unjuk kekuatan apabila memang diperlukan. Sewaktu Umar melawat atau berjalan ke negeri Syam, ia disambut Muawiyah dengan arak-arakan yang megah dan gagah. Kontan saja Umar menegurnya, maka Muawiyah pun menjelaskan, daerah ini banyak mata-mata. Kami harus menunjukkan kemuliaan pemimpin kami, sehingga membuat mereka gentar. Siasat ini diterima oleh Umar, bahkan dianggapnya siasat yang cemerlang dan gemilang. Adapun yang keenam, Umar menjadikan kerja sebagai bentuk ibadah tertinggi. Ia pernah berpetuah, aku tetapkan kalian tiga berpergian, berhaji, berjuang di jalan Allah, dan berunta demi mencari sebagian karunia Allah. Bahkan, ia menganggap syahid seseorang yang meninggal dalam perjalanan terakhir. Untuk lebih jelasnya, simak pada poin nanti koin keberuntungan, yakni pada bab yang selanjutnya. Sekali waktu Umar menanyakan nafkah seseorang yang tekun beribadah di masjid. Orang itu menjelaskan, aku memiliki saudara yang mencari kayu, lalu dia mendatangiku dan mencukupiku. Lantas ditanggapi oleh Umar, berarti, saudara engkau lebih beribadah daripada engkau. Di zaman Nabi Muhammad SAW, hal serupa pernah terjadi. Saat sekelompok orang yang membiayai haji seseorang, maka Nabi menilai sekelompok itulah yang lebih baik daripada orang yang dibiayai untuk mengikuti haji. Kemudian selanjutnya, Umar bertanya kepada seorang yang sudah lanjut usia, apa yang menghalangi engkau untuk menanami tanah engkau? Maka dijawablah, aku ini sudah tua renta, mungkin saja aku meninggal besok. Lantas apa tanggapan Umar? Langsung saja ia menyuruh orang itu untuk menanam. Bahkan ia sempat ikut menemani menanam. Terkait dengan kerja, Umar pun sering menasihati, cukupilah diri engkau, niscaya akan lebih terpelihara agama engkau dan lebih mulia diri engkau. Bukan cuma menasihati, Umar juga melakukan apa yang dia nasihatkan. Misalnya saja, begitu selesai sholat subuh, ia selalu bergegas menuju ke kebunnya di Juruf. Ia berusaha mencukupi dirinya. Terkait ini juga, Nabi Muhammad SAW pernah berwasiat, di antara dosa-dosa dan dosa yang tidak dapat terhapus dengan puasa dan sholat, ia, ianya hanya dapat dihapus dengan bersusah payah mencari nafkah. Wasiat yang lain, Allah menyukai hamba yang berkarya dan terampil.
Sesiapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka ia serupa dengan seorang pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kerja adalah bentuk ibadah yang tertinggi. Ketujuh, Umar memaknai produksi dan konsumsi secara tepat. Di satu sisi, ia menggalakkan produksi yang sebesar-besarnya agar dapat memakmurkan orang-orang yang banyak. Salah satu buktinya, ia mengutamakan pembangunan pasar dan masjid di daerah-daerah yang ia taklukkan. Ia juga mengizinkan Utsman bin Abdul As mengelola lahan tidur. Di sisi lain, ia menggalakkan konsumsi yang sehemat-hematnya. Ia terlihat dari kesederhanaan makan dan juga pakaian sehari-hari. Adapun yang terakhir, yang kedelapan, Umar mengajak pekerja untuk memiliki pendapatan tambahan. Kurang lebih nasihatnya seperti ini. Jika keluar gaji, maka sebagian belikan kambing. Demikian pula gaji selanjutnya, jadikan itu harta pokok. Inti dari nasihat ini, hendaklah pekerja memiliki aset produktif yang bisa mencetak uang terus-menerus untuk juga mengajak orang-orang berdagang. Nasihatnya berdagang itu merupakan sepertiga harta. Ia sendiri memiliki 70.000 properti senilai triliunan rupiah. Jelas bahwasanya Umar bukan sekedar orang yang tegas, orang yang keras, tapi beliau adalah orang yang bijaksana dan juga kaya. Dan mari sama-sama kita tauladani beliau. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk mentauladani para salafus saleh, khususnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan buku Percepatan Rezeki ini. Insya Allah akan kita bahas besok ataupun di pertemuan selanjutnya. Buku ini eh, di bagian yang pertama tetap, tapi insya Allah di part yang kedua ya ataupun lanjutan. Terima kasih atas atensinya saya ucapkan. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi